Ya Maria, kalau Maria tadi sudah menyampaikan bagaimana suasana di Menteng Jakarta Pusat, saat ini kita berada di Palembang. Saya sudah mengikuti perjalanan kampanye calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo, dan saat ini kami tiba di Palembang. Persis di belakang saya ini ada Ampera, Monumen Ampara, Amanat Penderitaan Rakyat, dan bersama saya ini sudah ada Bapak Joko Widodo yang sedang memandang ke Ampera. Bapak harusnya istirahat, kami ambil sedikit waktunya, nggak apa-apa ya Pak, di tengah-tengah jadwal kampanye. Istirahat gimana? Kita sampai tengah malam, sampai jam 3, jam 2 tiap hari biasa. Tetap semangat demi masyarakat Indonesia. Bapak tadi kok memandang, menerawang jauh ke belakang ini, memandang jembatan Ya kita Ampera. lihat betapa indahnya jembatan Ampera ini. Sangat indah sekali. Ini memang ikonnya Palembang. Bapak tadi nyampe di Palembang ini sejak kemarin ya Pak ya? Ya kemarin dari pagi di Pontianak, siang sampai ke Jambi, sorenya sampai ke kemarin sore sampai di mana? Palembang. Ya, saya juga rasakan capeknya, harus menemui ribuan warga simpatisan juga relawan. Tadi masuk ke pasar sudah, menemui relawan juga sudah. Terakhir dengan guru. Dengan guru. Nah, tadi tuh saya sempat dengar sedikit Pak, karena penuh sekali di dalam. Kami sulit masuk, boleh sambil cerita nggak Pak? Apa saja sih tadi? Pasti kan ada yang curhat-curhat juga, ada yang menyampaikan keluhan. Iya, tadi saya sampaikan mengenai isu ya. Ini kan isu ini sekarang kan banyak sekali. Isu mengenai katanya tunjangan sertifikasi guru akan dihapus kalau Jokowi JK jadi presiden. Dan yang kedua mengenai TKD, tunjangan kesejahteraan daerah, yang juga akan dihapus kalau Jokowi JK jadi presiden. Itu semuanya tidak benar. Tidak benar? Tidak benar, nggak ada. Kalau nanti ekonomi baik bisa di atas 7%, justru tunjangan-tunjangan itu yang akan ditambah. Nah ini guru perlu tahu Pak, jadi bukannya isu mengenai bahwa tunjangan itu akan dihapus, justru kalau ekonomi kita mampu akan ditambah dengan catatan ekonomi kita bisa di atas 7%. Karena anggaran kita akan bertambah. Karena apapun, guru itu adalah yang mendidik anak-anak kita. Pembangunan manusia itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Bapak Ibu guru kita. Pembangunan manusia yang nanti menimbulkan produktivitas, yang nanti pada akhirnya kita akan dapatkan daya saing negara. Itu dari guru. Jadi artinya kegelisahan, ada juga yang resah katanya. Tidak perlu, itu hanya isu. Itu nggak benar ya Pak semuanya? Enggak ya? benar. Enggak benar. Bapak, kalau selain guru, ternyata ada juga PNS, pegawai negeri sipil yang juga ikut resah. Iya, itu masalah tadi tunjangan kesejahteraan daerah TKD. Gaji ke-13 Pak, gaji juga, ke-13. Oh ya, plus gaji 13. Ini kan sudah kemana-mana. TKD katanya mau dihapus, tunjangan gaji ke-13 juga dihapus. Tidak benar semuanya, karena menurut saya semakin guru sejahtera, semakin PNS sejahtera, itu yang kita harapkan. Jadi yang dipikirkan bukan melulu bahwa ekonomi kita mampu atau tidak, tapi kesejahteraan guru yang nanti akan mendidik masa depan bangsa. Betul. PNS, guru itu memang harus sejahtera. Nggak ada gaji ke-13 dihapus, nggak ada TKD dihapus. Rumus apa itu? Tadi banyak nggak Pak yang curhat-curhat ke Bapak mengenai masalah yang itu tadi saya sampaikan itu, karena ada suara-suara di bawah seperti itu isu yang ingin menjelekkan. Padahal udah nggak zamannya harusnya ya Pak. Sudah, ini pendidikan politik yang nggak baik sebetulnya, pendidikan politik yang nggak baik. Bapak, kalau ngomong soal isu black campaign, ternyata masih ada lagi yang cukup santer terdengarnya, bawa-bawa agama Pak. Apalagi? Bawa-bawa agama. Katanya nanti kalau Jokowi JK jadi Menteri Agamanya Syiah. Bahkan disebut golongan tertentu yang sebenarnya itu nggak pantas dibicarakan di masyarakat gitu. Sampai sekarang kita tidak pernah berbicara mengenai menteri. Menteri apapun nggak pernah. Tetapi tentu saja kalau Menteri Agama itu kita ya kita melihat Indonesia seperti apa. Ya ke depan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti yang kira-kira akan memegang. Iya, itu sudah jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah udah yang terbaik bagi Iya, udahlah, nggak ada isu-isu yang lain-lain lupakan lah, itu namanya isu.
Tapi kalau sampai dibilang udah ada namanya tuh nggak benar berarti Pak? Belum sampai memikirkan. Apalagi nama, sudah saya sampaikan tadi. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah. Bapak, jadi masih soal agama nih Pak, bener nggak sih Pak katanya pasangan Jokowi JK nih sempat usul nanti debat yang berikutnya ini bertepatan dengan terawih, nanti mau dimundurin sedikit karena terawih tetap terawih yang utama kayak gitu-gitu, bener nggak sih Pak? Iya betul, terawih tetap yang utama. Kalau presiden nomor 2 lah. Presiden itu nomor 2. Yang utama adalah tarawihnya dulu. Tapi tidak akan, gimana Pak pelaksanaan debat nantinya? Ya diundur dong. Harapannya begitu pasangan? Iya Jokowi diundur, JK. kita akan minta KPU untuk diundur, tarawihnya diundur. Terserah debatnya mau jam 10 boleh, setelah tadarusan atau mau jam 11. Siap ya Pak? Nggak capek Pak? Belusukan kemana-mana? Masih harus memenuhi berbagai jadwal? Enggak, saya kira enggak. Bapak kalau Enggak ngomong ada soal masalah. belusukan, capek, kota-kota tadi juga sudah disebutkan ya yang dalam rangkaian kali ini yang dijalani oleh Pak Jokowi. Saya ngelihat sedikit di tangan tuh ada luka-luka. Apa tuh? Ini luka Pak? Oh, ini yang kemarin luka. Ini yang tadi baru saja, 2 jam yang lalu, ya. Ini yang bekas-bekas banyak sekali ini. Ini kenapa bisa sampai luka? Enggak, karena itu Digigit nyamuk masyarakat atau? itu enggak gigit nyamuk gimana. Masyarakat kalau nyalamin itu pasti pakai ini kena kuku lah, ada yang kegaruk, ada mungkin kena cincin, udah. Itu saking cintanya sama sosok calon presiden nomor 2 mungkin. Ya cinta ya cinta, tapi jangan gini-gini, ini kan juga sakit loh. Gimana berdarah yang tadi, ini berdarah agak banyak yang di sini. Oke, tapi tidak merasa terganggu ya Pak? Tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Enggak. Bapak kalau boleh kembali kita ngobrol tentang yang lebih serius mengenai isu-isu yang saat ini beredar di masyarakat. Ada lagi Pak, katanya soal positioning TNI dan polisi. Nanti kalau Jokowi JK menjabat lagi-lagi nih, tentara dan polisi akan di bawah peradilan umum. Benar nggak Pak? Ini perlu diluruskan lagi bahwa saya akan tetap menjaga wibawa dan netralitas TNI Polri. Tetap. Dan yang paling penting adalah institusi itu dilihat oleh masyarakat, baik dilihat dari luar, harus mempunyai wibawa. Ini penting sekali. Dan yang kedua, ini tentu saja yang lebih penting kesejahteraan prajurit TNI dan Polri harus ditingkatkan. Menjaga netralitas, artinya mungkin kalau beredar isu seperti ini juga dalam upaya namanya isu hanya ini ingin sekali lagi menjelekkan lagi aja, ini ingin menjelekkan, kemudian biar mungkin keluarga TNI dan Polri ini menjadi ragu terhadap Jokowi dan JK. Biasalah isu-isu seperti itu. Bapak menanggapi puluhan isu yang datang gimana sih Pak? Ya dijawab, ya gimana? Isu yang kita harapkan itu masyarakat semakin mengerti, semakin dewasa bahwa ya itu isu-isu yang nggak mendidik, nggak memberikan pendidikan politik ya, tapi hanya ingin menjatuhkan, ingin menjelekkan, ingin membuat gaduh di bawah di masyarakat. Itu yang ya sudah saya kira sebetulnya bukan zamannya lagi, tapi ya faktanya itu masih terus beredar di mana-mana dengan lagu yang berbeda-beda. Itu dia Bapak. Bapak kalau tadi isu-isu yang dibicarakan di masyarakat ini seputar menyerang masyarakat ataupun menyerang pasangan Jokowi JK Pak. Tapi kali ini ada isu yang menyerang personal Pak. Apalagi personal juga tiap hari juga sama tiap hari saja. Juga ada. Jadi Bapak juga udah sampai ke telinga Jokowi nih Pak isu-isu itu. Yang mana? Katanya keturunan PKI Pak, benar nggak? Keturunan PKI gimana? Bapak saya juga almarhum Haji, ibu saya juga Hajah, kakek nenek saya juga jelas asalnya dari mana. Yang satunya lurah, yang dari bapak itu lurah, kemudian yang dari ibu itu juga pedagang kecil. Jadi semuanya diruntut lagi ke sana juga sama saja, nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau dicari-cari juga nggak bakalan. Kembali lagi ini kan proses menurunkan, menjelekkan, ingin dan itu terus terang kalau saya rasakan menghina dan menganukan rasa nasionalisme saya. Ya, saya sering ini sudah terlalu sabar sekali. Selalu sabar sekali.
Tapi kalau sudah mengenai hal yang seperti itu, saya juga bisa marah, saya juga bisa melawan. Bisa tegas ya Pak, kalau selama ini dibilang. Iya, betul. Ada kesempatan pasti akan saya lawan hal-hal seperti itu, pasti. Tapi selama ini Pak belum pernah ada isu berbalik ke capres yang lain. Ya, misalnya. karena kita enggak, karena kita itu, saya kira itu bukan perilaku kita, itu bukan sikap dan mental kita yang seperti itu, menyerang dengan cara-cara seperti itu. Yang benar, adu program, adu gagasan, adu ide-ide besar, yang betul seperti itu mendidik masyarakat. Iya kan, bisa. Dalam debat itu sudah jelas, adu gagasan, adu ide-ide besar, adu visi ke depan seperti apa. Itu yang betul, bukan cara-cara seperti itu. Nggak dibilang yang keturunan Cara-cara. PKI lah, menghapus kolom agama juga sempat ada tuh Pak. Katanya di KTP, nanti kalau Jokowi JK jadi akan dihapuskan kolom itu agama. kan hanya isu-isu yang tidak jelas. Itu meskipun sudah kemarin dijawab oleh Pak JK, ya perlu saya jawab lagi. Bahwa kolom agama itu identitas, tidak apa-apa. Ini kebinekaan kita. Indonesia ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Saya kira itu inilah kebinekaan kita, warna-warni kita. Ini anugerah, asal semuanya saling menghormati, saling menghargai. Jadi identitas dan karakter itu yang memang ini sudah pemberian Allah dan harus kita terima. Bapak masa kampanye tinggal hitungan hari Pak. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan atau masih banyak masyarakat yang belum sempat ditemui? Ya tidak mungkin kita bisa menemui semua masyarakat, tetapi saya kira masyarakat sudah tahu semuanya. Apa visi ke depan kita, apa ide dan gagasan-gagasan besar kita ke depan. Itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat mengenai nanti tanggal 9 itu kehendak masyarakat seperti apa, ya kita serahkan kepada masyarakat. Apapun masalah ini adalah yang menentukan yang di atas Allah. Tapi juga masyarakat nanti tanggal 9 akan menilai siapa yang pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Sama-sama. Waktunya diambil sebentar untuk obrolan dan cukup mencerahkan, paling tidak menjawab selama ini kebingungan yang beredar di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Jokowi, selamat melanjutkan perjalanan masih di Palembang ya Pak ya, sampai malam ini ya? Masih di Palembang, sampai nanti malam. Sampai nanti malam, baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Demikianlah obrolan kami bersama calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo yang akhirnya mengklarifikasi segala isu-isu yang beredar di masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita kembali ke Maria, silakan. Katanya keturunan PKI Pak, benar nggak? Keturunan PKI gimana? Bapak saya juga almarhum Haji, ibu saya juga Hajah, kakek nenek saya juga jelas asalnya dari mana. Yang satunya lurah, yang dari bapak itu lurah, kemudian yang dari ibu itu juga pedagang kecil. Jadi semuanya diruntut lagi ke sana juga sama saja, nggak ada sama sekali. Katanya sebenarnya kalau dicari-cari juga nggak bakalan. Kembali lagi, ini kan proses menurunkan, menjelekkan, ingin dan itu terus terang. Kalau saya rasakan menghina dan menganukan rasa nasionalisme saya. Ya, saya sering ini sudah terlalu sabar sekali. Selalu sabar sekali. Tapi kalau sudah mengenai hal yang seperti itu, saya juga bisa marah, saya juga bisa melawan. Bisa tegas ya Pak, kalau selama ini dibilang. Iya, betul. Ada kesempatan pasti akan saya lawan hal-hal seperti itu, pasti. Tapi selama ini Pak belum pernah ada isu berbalik ke capres yang lain. Ya, karena kita itu, saya kira itu bukan perilaku kita, itu bukan sikap dan mental kita yang seperti itu, menyerang dengan cara-cara seperti itu. Yang benar, adu program, adu gagasan, adu ide-ide besar, yang betul seperti itu mendidik masyarakat. Iya kan, bisa. Dalam debat itu sudah jelas, adu gagasan, adu ide-ide besar, adu visi ke depan seperti apa. Itu
itu yang betul, bukan cara-cara seperti itu. Nggak dibilang yang keturunan Cara-cara. PKI lah, Iya. menghapus kolom agama juga sempat ada tuh Pak, katanya di KTP nanti kalau Jokowi JK jadi akan dihapuskan kolom itu kan, agama. kan hanya isu-isu yang tidak jelas. Itu meskipun sudah kemarin dijawab oleh Pak JK, ya perlu saya jawab lagi. Bahwa kolom agama itu identitas, tidak apa-apa. Ini kebinekaan kita. Indonesia Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Saya kira itu inilah kebinekaan kita, warna-warni kita, ini anugerah. Tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Enggak. Bapak, kalau boleh kembali kita ngobrol tentang yang lebih serius mengenai isu-isu yang saat ini beredar di masyarakat. Ada lagi Pak, katanya soal positioning TNI dan polisi. Nanti kalau Jokowi JK menjabat lagi-lagi nih, tentara dan polisi akan di bawah peradilan umum. Benar nggak Pak? Ini perlu diluruskan lagi bahwa saya akan tetap menjaga wibawa dan netralitas TNI Polri. Tetap. Dan yang paling penting adalah institusi itu dilihat oleh masyarakat, baik dilihat dari luar, harus mempunyai wibawa. Ini penting sekali. Dan yang kedua, ini tentu saja yang lebih penting kesejahteraan prajurit TNI dan Polri harus ditingkatkan. Menjaga netralitas, artinya mungkin kalau beredar isu seperti ini juga dalam upaya namanya isu hanya ini ingin sekali lagi menjelekkan lagi aja, ini ingin menjelekkan, kemudian biar mungkin keluarga TNI dan Polri ini menjadi ragu terhadap Jokowi dan JK. Biasalah isu-isu seperti itu. Bapak menanggapi puluhan isu yang datang gimana sih Pak? Ya dijawab, ya gimana? Isu yang kita harapkan itu masyarakat semakin mengerti, semakin dewasa bahwa ya itu isu-isu yang nggak mendidik, nggak memberikan pendidikan politik ya, tapi hanya ingin menjatuhkan, ingin menjelekkan, ingin membuat gaduh di bawah di masyarakat. Itu yang ya sudah saya kira sebetulnya bukan zamannya lagi, tapi ya faktanya itu masih terus beredar di mana-mana dengan lagu yang berbeda-beda. Itu dia Bapak. Bapak, kalau tadi isu-isu yang dibicarakan di masyarakat ini seputar menyerang masyarakat ataupun menyerang pasangan Jokowi JK Pak. Tapi kali ini ada isu yang menyerang personal Pak. Apalagi personal juga tiap hari juga sama saja. Juga ada. Jadi Bapak juga udah sampai ke telinga Jokowi nih apa isu-isu itu. Yang mana? Ya Maria, kalau Maria tadi sudah menyampaikan bagaimana suasana di Menteng Jakarta Pusat, saat ini kita berada di Palembang. Saya sudah mengikuti perjalanan kampanye calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo, dan saat ini kami tiba di Palembang. Persis di belakang saya ini ada Ampera, Monumen Amanat Penderitaan Rakyat, dan bersama saya ini sudah ada Bapak Joko Widodo yang sedang memandang ke Ampera. Bapak harusnya istirahat, kami ambil sedikit waktunya, nggak apa-apa ya Pak, di tengah-tengah jadwal kampanye. Istirahat gimana? Kita sampai tengah malam, sampai jam 3, jam 2 tiap hari biasa. Tetap semangat demi masyarakat Indonesia. Bapak tadi kok memandang, menerawang jauh ke belakang ini, memandang jembatan ya, kita Ampera. lihat betapa indahnya jembatan Ampera ini. Sangat indah sekali. Ini memang ikonnya Palembang. Bapak tadi nyampe di Palembang ini sejak kemarin ya Pak ya? Ya, kemarin dari pagi di Pontianak, siang sampai ke Jambi, sorenya sampai kemarin sore sampai di mana? Palembang. Ya, saya juga rasakan capeknya, harus menemui ribuan warga simpatisan juga relawan. Tadi masuk ke pasar sudah, menemui relawan juga sudah. Terakhir dengan guru. Nah, tadi tuh saya sempat dengar sedikit Pak, karena penuh sekali di dalam. Kami sulit masuk, boleh sambil cerita nggak Pak? Apa saja sih tadi? Pastikan ada yang curhat-curhat juga, ada yang menyampaikan keluhan. Iya, tadi saya sampaikan mengenai isu ya. Ini kan isu ini sekarang kan banyak sekali isu mengenai
katanya tunjangan sertifikasi guru akan dihapus kalau Jokowi JK jadi presiden. Dan yang kedua mengenai TKD, tunjangan kesejahteraan daerah yang juga akan dihapus kalau Jokowi JK jadi presiden. Itu semuanya tidak benar. Tidak benar? Tidak benar, nggak ada. Kalau nanti ekonomi baik bisa di atas 7%, justru tunjangan-tunjangan itu yang akan ditambah. Nah ini guru perlu tahu Pak, jadi bukannya isu mengenai bahwa tunjangan itu akan dihapus, justru kalau ekonomi kita mampu akan ditambah dengan catatan ekonomi kita bisa di atas 7%. Karena anggaran kita akan bertambah. Karena apapun, guru itu adalah yang mendidik anak-anak kita. Pembangunan manusia itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Bapak Ibu guru kita. Pembangunan manusia yang nanti menimbulkan produktivitas, yang nanti pada akhirnya kita akan dapatkan daya saing negara. Itu dari guru. Jadi artinya kegelisahan, ada juga yang resah katanya. Tidak perlu, itu hanya isu. Itu nggak benar ya Pak semuanya? Enggak ya? benar. Enggak benar. Bapak, kalau selain guru, ternyata ada juga PNS pegawai negeri sipil yang juga ikut resah. Iya, itu masalah tadi tunjangan kesejahteraan daerah TKD. Gaji ke-13 Pak, gaji juga, ke-13. Oh ya, plus gaji 13. Ini kan sudah kemana-mana. TKD katanya mau dihapus, tunjangan gaji ke-13 juga dihapus. Tidak benar semuanya, karena menurut saya semakin guru sejahtera, semakin PNS sejahtera, itu yang kita harapkan. Jadi yang dipikirkan bukan melulu bahwa ekonomi kita mampu atau tidak, tapi kesejahteraan guru yang nanti akan mendidik masa depan bangsa. Betul. PNS, guru itu memang harus sejahtera. Nggak ada gaji ke-13 dihapus, nggak ada TKD dihapus. Rumus apa itu? Tadi banyak nggak Pak yang curhat-curhat ke Bapak mengenai masalah itu? Yang itu tadi saya sampaikan itu karena ada suara-suara di bawah seperti itu isu yang ingin menjelekkan. Padahal udah nggak zamannya harusnya ya Pak. Udah, ini pendidikan politik yang nggak baik sebetulnya, pendidikan politik yang nggak baik. Bapak, kalau ngomong soal isu black campaign, ternyata masih ada lagi yang cukup santer terdengarnya bawa-bawa agama Pak. Apalagi? Bawa-bawa agama. Katanya nanti kalau Jokowi JK jadi menteri agamanya Syiah. Bahkan disebut golongan tertentu yang sebenarnya itu nggak pantas dibicarakan di masyarakat gitu. Sampai sekarang kita tidak pernah berbicara mengenai menteri. Menteri apapun nggak pernah. Tetapi tentu saja kalau menteri agama itu kita ya kita melihat Indonesia seperti apa. Ya ke depan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti yang kira-kira akan memegang. Iya, itu sudah jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah udah yang terbaik bagi Iya, udahlah, nggak ada isu-isu yang lain-lain lupakan lah, itu namanya isu. Tapi kalau sampai dibilang udah ada namanya tuh nggak benar berarti Pak? Belum sampai memikirkan. Apalagi nama, sudah saya sampaikan tadi. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah. Bapak, jadi masih soal agama nih Pak, bener nggak sih Pak katanya pasangan Jokowi JK nih sempat usul nanti debat yang berikutnya ini bertepatan dengan terawih, nanti mau dimundurin sedikit karena terawih tetap terawih yang utama, kayak gitu-gitu, bener nggak sih Pak? Iya betul, terawih tetap yang utama. Kalau presiden nomor 2 lah. Presiden itu nomor 2. Yang utama adalah tarawihnya dulu. Tapi tidak akan, gimana Pak pelaksanaan debat nantinya? Ya diundur dong. Harapannya begitu pasangan? Iya diundur, kita akan minta KPU untuk diundur, tarawihnya diundur. Terserah debatnya mau jam 10 boleh, setelah tadarusan atau mau jam 11. Siap ya Pak? Nggak capek Pak? Belusukan kemana-mana masih harus memenuhi berbagai jadwal? Enggak, saya kira enggak. Bapak kalau ngomong soal belusukan, capek, kota-kota tadi juga sudah disebutkan ya yang dalam rangkaian kali ini yang dijalani oleh Pak Jokowi. Saya ngelihat sedikit di tangan tuh ada luka-luka. Apa tuh? Ini luka Pak? Ini yang kemarin luka. Ini yang tadi baru saja, 2 jam yang lalu ya. Ini yang bekas-bekas banyak sekali ini. Ini kenapa bisa sampai luka? Enggak, karena itu masyarakat itu enggak gigit nyamuk gimana. Masyarakat kalau nyalamin itu pasti pakai ini kena kuku lah, ada yang kegaruk, ada mungkin kena cincin, udah. Itu saking cintanya sama sosok calon presiden nomor 2 mungkin. Ya cinta, tapi jangan gini-gini, ini kan juga sakit loh. Gimana berdarah yang tadi, ini berdarah agak banyak yang di sini. Oke, tapi tidak merasa terganggu ya?